Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Amber dari akuntansi B. Ini mengerjakan UAS Praktikum Audit, yaitu mengerjakan atlas. Nah, di sini kita langsung aja klik. Nah, kita masuk ke sini, identitas auditor. Untuk semua data ini itu kita bisa lihat di soal pada sheet informasi penugasan. Dari sini kan ada nama kantor akuntan publik, nama AP, nama klien, alamat, dan lain-lain. Itu kita bisa masukkan di sini. Nah, untuk nama kantor akuntan publiknya itu KAP, Waris, KAP, Wais, Wais, Al, Karni. Untuk nama kantor akuntan publiknya itu Wais, Al, Karni. Nah, untuk susunan tim perikatan ini kan dia bintang satu. Nah, karena bintang satu itu otomatis, yaitu kita nanti isi. Nah, kenapa udah saya isi? Ini agar mempersingkat waktu. Nah, di sini nama kliennya itu PT Aset Masa Depan. Alamatnya itu di Jakarta. Nomor teleponnya itu 021 777 89999. Nomornya itu, nomor NPWP-nya itu 01 234 567.8.900. Untuk sektor usaha kliennya ini dia perdagangan dan jasa. Kita lihat di sini perdagangan dan jasa. Lalu untuk status kepemilikannya itu swasta non go public. Untuk tahun bukunya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, untuk tipe perikatannya itu perikatan tahun pertama, jenis perikatannya itu audit atas laporan keuangan. Lalu untuk standar auditnya itu standar profesional akuntan publik, untuk standar akuntansi kliennya itu yang IFRS. Nah, kalau ini udah, kita masuk ke sini, masuk ke A110. Nah, di sini kan nama KAP-nya udah jadi KAP Uwais Alkarin, lalu nama AP-nya ini udah Uwais Alkarin, nama kliennya itu PT Aset Masa Depan, lalu di Jakarta tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Nah, pada indeks ini, itu nama indeksnya itu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Lalu untuk SA yang relevan itu, yang pertama itu ada SA 210, ini persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Yang SA berikutnya itu ada SA 220, itu pengendalian mutu atas laporan keuangan. Lalu ada SA 300, itu perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, ini jenis usaha kliennya itu analisisnya low, status kepemilikan kliennya itu low, dan isu pelaporan keuangan auditnya itu high. Karena di sini entitas terdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya itu tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Nah, di sini pada poin kelima ada integrasi manajemen. Kita lihat di A1101. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji. Ini ada 2 poin. Poin pertama, pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya itu jawabannya tidak. Pada opini auditor itu jawabannya tidak. Lalu yang kedua itu apakah terdapat isu mengenai rekonstruksi keuangan. Jawabannya itu tidak. Yang ketiga itu apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut. Jawabannya tidak. Yang keempat itu, apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Jawabannya tidak. Lalu yang kelima, apakah opini auditor periode lalu menyatakan opini selain wajar dapat pengecualian? Itu jawabannya juga tidak. Nah, status KAP-nya ini akan komplit setelah ini semua diisi. Selanjutnya, kita masuk ke A1102. Nah,
Di sini juga ada beberapa pertanyaan terkait isu integrasi manajemen. Pertama itu, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Itu jawabannya tidak. Nah, semuanya ini jawabannya tidak, dan di poin 6 kita fokus ke 6 di sini, apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud pada PMK nomor 55 garis miring PMK titik 01 garis miring 2017 yang telah diubah dengan PMK 155 garis miring PMK titik 01 garis miring 2017. Nah, ini semua jawabannya tidak. Nah, nanti status KP-nya akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya kita masuk ke A1103. Nah, di sini eh, karena ini orange, jadi ini sebenarnya tuh mengisi manual. Tapi karena mempersingkat waktu, ini udah saya isi dulu sebelumnya. Nah, nama ini akan muncul pada ini. Di sini, status tim perikatan ini akan muncul di sini. Nah, jadi kita masuk di sini A1103. Nah, di sini ada analisis kompetensi personil KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, data-data ini dari pengalaman bidang audit dan semuanya ini ada di soal pada ini, pada sheet personil KAP. Tahunnya ini kita bisa lihat ada di sini, jadi tinggal disalin aja. Untuk ini juga kita juga bisa lihat di sini. Nah, kita fokus pada tabel kompetensi. Di sini di soal gemilang ini perlu update SAK, maka di atlasnya itu pada pemahaman standar akuntansi keuangan itu tidak memadai untuk gemilang, maka kompetensi personil KP-nya ini perlu update. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis ketersediaan waktu personil KP terkait dengan rencana perikatan. Ini juga data-datanya bisa kita ambil pada soal. Nah, di sini di batasan waktu. Nah, di soal kan Amora ini pada batasan waktu ini izin belajar dan gagas itu cuti. Nah, maka pada Amora kan tadi Amora itu izin belajar, itu dimasuk di line-line-nya, kita klik ya. Lalu untuk gagas itu dia tadi cuti, maka kita pilih iya. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan hasil analisis kompetensi yang tersedia dan ketersediaan waktu. Ini otomatis ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke independensi. Nah, di sini eh, data-data ini itu kita bisa lihat di soal di sheet independensi. Nah, di sini di sheet independensi. Nah, di sini kan ada keterangan bahwa Bagus itu mempunyai istri dengan direktur klien. Maka di atlas itu kita fokus ke Bagas, itu kita klik ya pada hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Nah, selanjutnya itu keterangan pada Nirmala itu mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Maka di atlas itu kita klik ya pada mempunyai hubungan bisnis, hubungan kerja sama bisnis dengan klien. Di sini kita klik ya. Nah, di sini itu yang putih ini kan terisi otomatis. Ini ringkasannya. Lalu untuk pilih sebagai tim perikatan itu di sini kita pilih salah satu aja. Misalnya kan Waris sama Bintang ini kan partner. Itu kita pilih aja ya gitu, salah satu gitu. Nah, ini ada inisial nama. Inisial nama itu kita bisa lihat di soal juga pada personil KAP. Nah, di sini ini ada inisial namanya. Nah, selanjutnya untuk yang pilih sebagai tim perikatan itu juga kita bisa lihat di soal pada kolom yang terpilih jadi tim audit. Gitu. Nah, kita masuk lagi ke atlas. Nah, di sini nanti status KAP-nya ini akan jadi komplit. Nah, ini kan kita udah kelar nih
di sini. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Kita jawab ya. Lalu di sini muncul lagi pertanyaan, jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko. Yang pertama itu, tim audit yang dipilih hanyalah auditor yang punya pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Lalu yang kedua itu, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Nah, sekarang kita, ini kan udah kelar nih sampai A1103. Sekarang kita masuk ke A120. Nah, di sini untuk data-data alokasi jam jasa ini kita bisa lihat di soal di sini pada informasi tentang penugasan. Nah, kita bisa isi berarti di sini untuk mulainya itu karena karena komputer saya ini harusnya itu bulan dulu tanggal baru tahun. Jadi di sini mulainya itu 13 Desember 2018. Berarti bulan 12 12 garis miring 13 garis miring 2018. Nah, akhirnya itu berakhirnya itu 15 Maret 2013. Berarti 03 tanggal 15 2019. Nah, ini di jumlah hari ini dia akan terisi otomatis. Lalu untuk jam hari libur Sabtu Minggu itu datanya itu 16. Lalu untuk libur hari lain itu 0, tapi kita tandain tanda petik baru 0. Nah, kalau udah di sini akan terisi otomatis nih. Lalu untuk jam mulai kerjanya itu mulai jam 8, lama istirahatnya itu jam 1, pulangnya itu 16.30. Oke. Berarti jam mulainya itu 8.200, jumlah jam istirahat itu 1, jam pulangnya itu 16.30. Nah, nah, di sini dia akan terisi otomatis. Di sini juga dia akan terisi otomatis. Nah, maka di sini ada alokasi rencana kerja otomatis, lalu di sini ada alokasi rencana kerja aktual. Nah, ini kita juga bisa bebas nih, kita bisa misalnya taruh 5.00 atau 23.00, itu bebas bebas nanti di sini dia akan berubah gitu. Nah, untuk jenis usaha kliennya itu high, nah ini akan terisi otomatis pada form A110. Untuk IKCR ini itu kita klik iya. Nah, maka ini dia terisi otomatis nih. Nah, jika nanti kita punya lampiran dokumentasi, ini juga bisa kita lampirin. Nah, di sini nanti status KP-nya itu jadi komplit. Nah, selanjutnya kita masuk ke A130. Nah, di A130 ini itu pertanyaan-pertanyaan ini harus kita isi atau hasil analisisnya ini harus kita isi. Yang pertama itu penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Ini jawabannya ya. Lalu penomoran surat sesuai dengan terbit administrasi yang berlaku. Ini juga jawabannya ya. Lalu penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit. Ini juga jawabannya ya. Lalu ini juga ya. Pokoknya ini pertanyaan ini kita iya semua. Nah, di sini pertanyaannya lagi iya. Lalu di sini ada
klausul kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum, itu iya. Lalu tidak menjanjikan opini berdasarkan pengecualian, itu juga iya. Untuk perhatikan khusus terdapat peraturan yang lain, ini juga iya. Nah, maka di sini akan berubah menjadi komplit status KKP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke A120. A140. Nah, di sini juga ada, nah di sini nih ada susunan tim perikatan nih. Di sini tuh terisinya otomatis. Lalu di sini juga ada beberapa hasil analisis yang harus kita isi. Yang pertama itu ada tujuan surat tugas sesuai nama klien. Itu jawabannya iya. Lalu penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan. Jawabannya iya. Lalu penomoran surat sesuai dengan terbit atas yang berlaku. Jawabannya iya. Lalu nama tim perikatan sesuai dengan nama personil KP yang dipilih. Jawabannya iya juga. Lalu yang terakhir ada periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan raca. Jawabannya iya. Nah, nanti status KP-nya ini menjadi komplit. Selanjutnya kita ke A150. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan atau beberapa analisis yang harus kita isi. Yang pertama itu nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Jawabannya itu ya. Lalu nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas. Jawabannya ya. Lalu surat tim perikatan telah menandatangani form independensi. Jawabannya ya. Lalu di sini form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Jawabannya iya. Nah, status KP-nya ini akan berubah menjadi komplit. Nah, selanjutnya kita masuk ke D